Tuh di sini. Lihat gua lempar tuh lihat. Di mana? Ya. Habis gua kan kayak gitu. Jadi jangan mengalami orangnya. Gua takut sama lu. Yang mana? Yang sampai gua lempar muka lu ya. Jadi mana? Dan Kamu mau lagi apa gua ngasih lu lagi. Iya. Keluar lagi. Keluar lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yaitu di mana anak dari bos toko roti menganiaya karyawannya, dan perkembangannya alhamdulillah, terima kasih Pak Polisi, ternyata anak tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkap. Oke, kita jangan berlama-lama lagi, kita simak videonya. Dan ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang menarik dari kasus tersebut. Ini dia videonya. Ya, ini keterangan dari ya, ini adalah proses penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Metro Jakarta Timur. Terus dari tangkap si George sudah memakai baju tahanan. Ya, George. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Gila. Ya, kamu merasa menyesal? Yes. Jos, apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau. Oh, no comment. Ya, George. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Kilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Yes. Jos, apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau. Oh, no comment. Jadi saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Gitu. Mbak, mungkin ceritain dulu Mbak kronologi awal kenapa dia bisa ngelempar gitu, boleh tahu nggak? Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih, Yuk? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu yang di awal bangku. Yang viral. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung, abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan dari video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang dan lapor polisi, tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya, terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku.
Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven-oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai loyang. Itu yang buat berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan yuk dari si terduga pelaku ini, atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasanya sih lewat mulut aja ya, kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Iya. Itu khusus kali sendiri apa karyawan? Kalau yang dilempar, Kejadiannya itu sering, sama iya. kamu doang sama atau karyawan. Oh, semua Semua karyawan. Oke, pemirsa, sekian video kali ini dan dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu George Sugama Halim adalah anak dari pemilik usaha toko roti ternama yang kini menjadi pusat perhatian publik setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus hukum. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah pihak berwajib mengantongi berbagai bukti yang cukup untuk menjeratnya. Proses hukum yang melibatkan George tidak hanya berhenti pada penetapan status tersangka, tetapi juga dilanjutkan dengan penangkapan yang dilakukan untuk memastikan penyelidikan berjalan lancar dan transparan. Oke pemirsa, dalam kasus ini dengan cepat menyebar luas di kalangan masyarakat dan menjadi perbincangan hangat, baik di media massa maupun media sosial. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana perkembangan kasus ini akan berlanjut dan berharap agar hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang keluarga. Penangkapan George Sugama Halim dianggap sebagai salah satu langkah konkret dari aparat penegak hukum dalam menegakkan sebuah keadilan dan membuktikan bahwa setiap individu dapat diproses secara hukum, terlepas dari pengaruh atau kekayaan yang dimilikinya dan backingan-backingan aparat lainnya. Oke pemirsa, seiring berjalannya penyelidikan, publik terus memantau perkembangan terbaru dan memastikan transparansi lebih lanjut dari pihak berwenang. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan, tetapi juga menjadi cerminan bagi masyarakat tentang pentingnya keadilan dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Oke pemirsa, sekian saja video pada kali ini. Semoga kasus ini cepat terselesaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.